Bayangkan, seorang anak yang seharusnya belajar di sekolah dan bermain bersama teman-temannya, tapi justru harus bekerja di jalanan, di perkebunan, bahkan di tempat-tempat yang berbahaya. Kenyataannya, kondisi ini masih sering terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Banyak anak yang menjadi korban eksploitasi tenaga kerja. Saya, Naila Safitri Al-Munawwaroh dengan NIM 25010684141 membuat video ini untuk kelengkapan tugas mata kuliah advokasi. Apa itu eksploitasi tenaga kerja anak? Eksploitasi tenaga kerja anak di bawah umur adalah tindakan memanfaatkan tenaga anak yang masih di bawah usia kerja untuk bekerja secara berlebihan. Hal ini jelas melanggar hak anak untuk kepentingan pihak lain, seperti memberikan upah yang sangat rendah, memaksa anak bekerja pada jam waktu yang lama, menempatkan anak dalam kondisi yang berbahaya, adanya paksaan, dan membuat anak harus bekerja sehingga tidak dapat sekolah sebagaimana mestinya. Lalu, apa saja bentuk eksploitasi tenaga kerja pada anak? Yang paling sering kita jumpai, banyak anak yang masih berkeliaran di jalan untuk menjadi pengemis, pengamen, manusia silver, penjual tisu, makanan, koran, ataupun hal lainnya untuk mendapatkan uang dari pengguna jalan. Bahkan, ada salah satu kasus menyebutkan seorang bayi yang masih berusia 10 bulan dicat menjadi manusia silver dan dibawa mengemis oleh orang tuanya sendiri di area SPBU Tangerang Selatan, Banten. Ada pula pekerjaan lainnya seperti menjadi pemulung, buruh pasar, ataupun pekerjaan lainnya. Pekerjaan yang paling berat yang membutuhkan tenaga lebih di sini adalah menjadi buruh pertanian dan perkebunan, seperti di Indonesia bagian Pulau, Sumatera, dan Kalimantan, yang di situ banyak sekali perkebunan sawit yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Lantas, mengapa anak-anak juga dilibatkan? Hal ini terjadi karena banyak orang tua yang bekerja juga sebagai buruh di perkebunan sawit. Kondisi ekonomi yang mengharuskan mereka harus membantu orang tuanya bekerja di perkebunan. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tenaga kerja jelas akan berdampak negatif pada perkembangannya. Secara fisik, mereka akan mengalami kelelahan, gangguan kesehatan, cedera saat kerja. Secara pendidikan pun, mereka akan sering absen bahkan sampai ada yang putus sekolah. Secara mental, dia akan mengalami banyak tekanan dan kehilangan masa kanak-kanaknya. Secara sosial pun, mereka juga kurang bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Mirisnya, mayoritas pelaku utama dalam kasus eksploitasi tenaga kerja anak biasanya adalah orang tuanya sendiri. Mengapa hal sedemikian itu terjadi? Hal itu terjadi karena faktor ekonomi. Ketika pendapatan keluarga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, listrik, air, pakaian, bahkan biaya sekolah, yang mengharuskan orang tua menyuruh atau membiarkan anaknya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini sering terjadi kepada orang tua yang memiliki pekerjaan tapi tidak tetap dan berpenghasilan rendah, seperti buruh tani, buruh harian, ataupun pedagang asongan yang tak berapa rupiah perharinya. Ada juga pihak lainnya seperti komplotan liar, pemilik usaha atau majikan yang menginginkan anak-anak tersebut untuk bekerja di tempat mereka, dengan alasan mereka bisa dibayar lebih murah dan dianggap mereka lebih mudah diatur. Lalu, di era digital ini, apakah membuat konten atau men-share video anak dengan tujuan mendapatkan profit dan keuntungan dapat dikatakan juga sebagai eksploitasi tenaga kerja anak? Jadi prinsipnya kembali lagi, apakah ada unsur keterpaksaan? Apakah ini dilakukan secara terus-menerus yang membuat anak tidak nyaman? Menyuruh anak untuk berpura-pura menjadi orang lain dan bukan atas kemauannya sendiri, maka itu jelas eksploitasi. Tapi, jika hanya membuat konten video sehari-hari seperti daily activity yang membuat anak merasa senang dan merasa dirinya berharga, maka hal itu diperbolehkan. Lantas, apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengatasi eksploitasi tenaga kerja anak ini? Yang pertama, orang tua harus menyadari bahwa anak memiliki hak untuk belajar, bermain, dan tumbuh dengan baik. Anak tidak seharusnya dipaksa untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga. Orang tua seharusnya mencari cara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dan tidak sampai mengorbankan masa depan anak. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap anak, misalnya
dengan memberlakukan kebijakan dilarang memperkerjakan anak di bawah umur, memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang kurang mampu, dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan. Masyarakat juga memiliki peran penting, di mana saat kita sebagai masyarakat mengetahui ada anak yang menjadi korban eksploitasi tenaga kerja, maka seharusnya kita melaporkan kepada pihak yang berwenang. Pada akhirnya, anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka berhak untuk mendapatkan masa kecil yang bahagia, pendidikan yang layak, lingkungan yang aman untuk tumbuh dan kembangnya. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi. Sekian dari saya.